Pagi. Pagi. Tinggal Mbak Wina nih belum masuk. Pagi. Pagi. Wah. Ingat minggu lalu. Ingat Kamis minggu lalu ya. Kaget nggak ada kelas. Iya. Serta kecewa. Benar-benar nggak tahu, nggak lihat ya. Pagi. Pagi. Udah. Masuk semua. Oke. Ada bukos. Ada. Dedi. Siap. Apa lagi Pak? Lagi udah satunya. Dua. Lucu dong buka kameranya tuh nggak ada. Oh. Lucu dong buka kamera. Nah tuh. Nah, kos. Itu kos. Kos.
Oke, duduk di atas blok, cross the legs, Swastika-asana. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor. Roll upper arm out, keep the shoulders rolling down, maintaining this position. Getting the elbow palm together. Your sternum bone, slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Belaikan dari kulit kepala. Belaikan kulit wajah. Belaikan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Belaikan perut dan organ-organ yang dalam perut. Pasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai, baru lihat ke depan. Adho Mukha Wirasana, child pose. Relax your abdomen. Grounding your buttocks to the heel and extend the trunk forward, panjangkan sisi badan kanan kiri. Oke, kamar Adho Mukha Svanasana. Kan kedua telapak tangannya, tekan dua telapak kaki. Extended elbow, extended trunk. Di telapak tangan, tekan. Panjangkan lagi trangnya ke arah batok. Kemudian batok press to the heel. Oke, release. Ambil bloknya 2. Kalau ada bloknya busa. Kalau nggak ada, pakai blanket.
blanketnya di hold. Saya pakai blok besar. Position. Oke. Siapkan kalau misalnya ada blanket, bawahnya kasih blanket supaya support kita punya elbow-nya biar nggak sakit ke lantai. Kemudian ambil blok lagi. Elbow-nya forearm saya taruh dulu di ujung. Kemudian press knee palm. And then posisinya saya akan buat Adho Mukha Virasana. Saya panjangin. Ini kan 90 derajat, lutut sama hip saya tegak lurus. Kemudian elbow saya di atas blok. Pegang bloknya, rotating upper arm out. Dari sini saya buat Adho Mukha Virasana. Elbow. Ini naik tuh, gimana? Sampai turun pantatnya. Kalau nggak bisa turun, nggak apa-apa, semampunya aja. Yang penting si armpit chest-nya, shoulder blade-nya ini broaden. Memang semakin jauh turun semakin narik ke atas, ya. Oke, balik lagi. Paham? Ya, jadi narik sini. Sisi badan kanan kirinya. Tapi syaratnya shoulder blade-nya harus lebarin, broaden. Terus. Oke, yuk buat. Kalau kita nggak ada blok, lebih ada blok busa, ya kasih blanket di tumpuk pada tinggian atau guling lah, guling. Kalau nggak ada blanket, guling boleh, guling. Kalau nggak ada blanket, guling. Oke, semuanya sudah? Oke, siap ya. Perutnya tarik ke arah spine, shoulder blade-nya broaden. And turunkan pantatnya. Terus tarik, angkat tangannya. Terus pantatnya turunin lagi, Mbak Wina. Turun pantatnya ke belakang. Terus sampai tarik sisi badan kanan kirinya. Ya, ya gitu. Next, stay. Nah, tekan elbow-nya, shoulder blade-nya broaden. Terus, jadi kita menarik sisi badan, memanjang, tapi shoulder blade-nya broaden. Oke, balik lagi. Ya, elbow-nya masuk, perutnya tarik, shoulder blade-nya broaden, turun lagi. Nariknya ke belakang jauh, turun. Kayak Adho Mukha Virasana. Hanya tangannya diangkat, Adho Mukha Virasananya. Balik lagi. Dadanya jangan ditekan ke bawah. Ya, dadanya jangan tekan ke bawah. Tarik perutnya. Dadanya jangan tekan ke lantai. Oke, turun lagi. Shoulder blade-nya broaden. Tekan, kemudian upper arm roll out. Balik lagi. Turun lagi. Balik lagi ke depan. Buka shoulder blade-nya, dadanya jauhkan dari lantai. And balik lagi. Tahan.
Stay. Okay, and release. Buat Adho Mukha Svanasana. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Nah, enak ya, armpit chest-nya jadi terbuka. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Walk forward Uttanasana. Head down. Okay, keep look forward. Angkat tangannya ke atas, Utthasana. Oke, release. Facing front, standing Tadasana dulu. Kita buat standing dulu. Kan? Feet together. Oke, buat tangannya Garuda Asana. Tangan kanan dulu di atas, tangan kiri di bawah. Garuda Asana. Rounding, dorong nih dari shoulder blade ke elbow. Dorong, baru. Dorong shoulder blade ke elbow, dadanya masuk, baru. Nah, speed. Stay. And bend your knees, Utkatasana. Dadanya akan dorong ke depan, ya. Justru shoulder blade-nya di broaden. Elbow dan bahu satu garis, jadi jangan elbow-nya dekat ke dada. Kayak kita mendorong dari shoulder blade ke elbow. Kayak kita mendorong dari shoulder blade ke elbow. Oke, come up, change. Ganti tangannya, kiri. Tadi kan kiri atau kanan di atas tadi ya. Sekarang ganti. Ganti tangan yang di atas. Ya. Lagi. Mbak Mira kameranya. Kayaknya tadi sinyalnya. Ya. Ganti ya. Nah, itu armpit chest-nya kayak tadi dibuka. Ingat nggak tadi latihan pas Adho Mukha Virasana elbow? Terasa kebuka ya. Berarti elbow-nya jangan terlalu dekat ke dada, itu nutup. Dorong.
Mbak Irma angkat lagi elbow-nya. Nah, kan tadi kayak memanjang open gitu. Sengaja kan tadi latihan pertama kan saya suruh buka. Feelingnya kayak gitu, jadi feel open. Garudasan tangannya. Mbak Mira, garudasan. Udah kelihatan. Ganti tangan ya Mbak Mira. Oke, sudah garudasan. Bend your knees, utkatasana. Dorong. Kayak buka tadi. Actionnya kayak membuka. Telapak tangan jauhkan dari wajah. Telapak tangan jauhkan dari wajah. Berdorong dari shoulder blade. Kayak tadi armpit chest-nya dibuka ini. Sama. Kayak tadi armpit chest-nya dibuka. Stay. Oke, and release. Balik ke depan. Standing Tadasana. Bend the leg and jump. Buka kakinya Prasarita Paduttanasana. Parallel outer heel. Oke. Sudah. Tangannya di hip semua. Kan kedua telapak kaki. With your thumb, look up and bend forward. Put your finger on the floor dulu. Sudah, dengerin saya. Put your finger on the floor, lihat ke depan dulu. Kepalanya belum? Nah, lihat ke depan. Sudah tahan? Oke. Bend the elbow. Elbow bend, kemudian forearm-nya press to the floor. Forearm press to the floor. Lihat ke depan. Kayak posisi pinca mayurasan. Ya, forearm pressing. Ya, kayak posisi pinca mayurasan, forearm-nya pressing. Ya, kayak posisi pinca mayurasan, forearm-nya press. Tangannya, telapak tangan sama elbow-nya satu garis lurus. Ya, dadanya jangan jatuh ke lantai. Dada jangan dijatuhkan ke lantai. Stay, shoulder blade broaden. Press. Now, lift your heel up. Bawa berat badannya ke forearm. Bawa berat badannya ke forearm. Yang didorong itu badannya, jangan pantatnya doang. Badan. Sampai elbow-nya sama bahu tegak lurus. Lucy, tangannya, kamu telapak tangan lama-lama mendekat tuh. Stay. Mbak Irma juga, tangannya lama-lama mendekat. Kiri. Buka satu garis dengan elbow-nya. Melanie terlalu lebar tangannya, elbow-nya. Stay. Heel up. Heel down. Dah, stay. Kemudian, sekarang kita tambah lagi ya. Agak sedikit kasih tekanan lebih kuat. Mundurkan telapak tangannya satu step ke belakang. Yes, sudah. And then press your forearm, lift your heel up again. Up, lift your heel up again. Bawa berat badannya ke forearm lagi. Terus stay. Kan kayak tadi, latihan kayak tadi, armpit chest-nya dibuka lagi kan. Tadi kelas pertama waktu kita mau mulai kan, memori muscle-nya di sana. Dibukanya. Jadi ingat. Oke, turun lagi, heel down. Sekali lagi, heel up, berat badan pindah langsung ke forearm. Press your forearm. Bawina, kepala jauhkan dari lantai. Up. Tekan, itu terlalu dekat. Tegak lurus elbow. Sama bahunya. Jauh. Jauh, iya. Oke, and release. Mundur tangannya lagi. Pegang kedua ankle kakinya. Taruh head down, front head. Kalau nggak sampai, support. Tarik shoulder blade away from your neck.
Okay, and keep look forward. Tangannya di pinggang lagi and come up. Slightly in and jump. Ada muka swanasana. Cobain, pasti ada muka swanasana lebih enak juga. Chaturanga Dandasana. Dorong depan. Utpa Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Chaturanga Dandasana. Utpa Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Virasana. Oke, lihat kembali. Ambil bloknya. Biasa kita lakukan Polpin pose itu kan 90 derajat. Sekarang saya akan tarik lebih dari 90 derajat. Sama kayak tadi amplitasnya dibuka untuk melatih kekuatan dari armnya. Teman-teman ambil blok. Ini table position kan gini ya. Nah, ini kadang blok lebih kecil daripada si bahu kita. Oke, nggak apa-apa. Kita ikutin ya sedikit. Nah, yang pertama adalah kan seperti ini. Tadi kita latihan kan sudah. Ingat gak latihan pertama begini? Ya, oke. Tadi kan nggak pakai support, sekarang enggak. Nah, rasakan shoulder blade-nya lebar dulu, dorong. Kemudian kita dorong ke belakang. Sudah kan tadi. Nah, udah dorong ke belakang ya, paham ya? Udah nih, berarti si elbow saya sama bahunya sudah mulai tidak tegak lurus. Artinya ini kan 90 derajat, ini udah 100 derajat di elbow sini ya. Pressure forearm, dan jauh. Nah, dari sudah jauh nih, perhatikan. Udah jauh, teman-teman angkat tumit lututnya. Sudah angkat lutut. Nah, posisinya gini. Dan kemudian balik lagi 90. Dorong lagi lebih. Oke, dan nanti kalau udah dapat, ini step yang pertama. Step yang kedua, elbow-nya. Ini udah meluruskan kakinya lagi. Hap. Berarti udah jauh ya. Hap. Nah. Berarti udah jauh. Tahan. Stay. Oke, release. Wah. Bentar. Tadi 90 derajat, step pertama, goyang dulu, angkat lututnya, belum dilurusin. Udah 100 derajat. Pokoknya nanti ikutin instruksi saya, nanti tinggal lurusin. Tapi usahakan waktu lurus, shoulder blade-nya broaden terus. Kayak armpitnya kan merasa dibuka lebih panjang. Ya, emang lebih berat, tapi nggak apa-apa, cobain dulu. Oke, siap.
Tabletop position, elbow-nya. Pegang tangannya, pegang blok. Press your forearm. Kemudian tabletop position ya. Ikut instruksi saya dulu. Ikutin step by step-nya. Ntar takutnya lupa. Ntar. Saya ikutin biar sama semuanya gerakannya. Oke, siap. Press your forearm dulu. Tekan forearm-nya, shoulder blade-nya broaden. Tarik perutnya ke arah spine. Sudah, dirasakan. Ya, dirasakan dulu ya. Oke, sudah. Kemudian dorong, press your forearm, dorong sedikit badannya ke belakang supaya lebih dari 90 derajat. Dorong ke belakang supaya elbow-nya lebih dari 90 derajat. Sudah, tahan. Sudah, angkat kedua lutut. Tahan, angkat kedua lutut. Pani dorong lagi ke belakang. Nah, ya gitu, stay. Angkat kedua lutut, tahan. Sudah dapat, sudah jauh ya. Aduh, jangan 90 derajat, lebih dari 90 derajat. Sudah, dorong ke depan lagi, 90 derajat lagi. Dorong lebih dari 90 derajat ke belakang. Oke. Dorong lagi ke depan, 90 derajat. Buka shoulder blade-nya, dadanya jauhkan dari lantai. Dorong lagi. Sekali lagi, dorong ke depan. Ke belakang lagi. Tahan. Sudah. Sekarang tahan, luruskan kakinya satu-satu ke belakang. Satu kanan dulu, baru kiri. Terus. Baik, turunin pantatnya lagi kalau bisa, turun. Itu elbow-nya akan 90 derajat. Nek, Lucy, itu 90 derajat. Kamu dorong lagi jauh. Melanie juga. Kakinya jauh lagi, dorong. Terus. Terus, buka armpit chest. Armpit chest-nya kayak tadi. Dewi masih 90. Oke, release. Oke, masih. Oke, nggak apa-apa. Kalau udah, kan tadi gerakan terakhir adalah si elbow-nya udah nggak 90 kan, udah 100. Nah, diam di situ, kakinya dorong lagi jauh ke belakang, kan dia ngambil narik lagi. Bukan ke depan lagi balik 90. Ya. Paham? Nanti tuh ujungnya kalau ini kan 90, kita melatih armpit chest-nya dulu. Karena kan tadi pertama kelas kan kita udah dicoba memori Marcelo untuk open the armpit chest. Sininya. Oke, armpit chest-nya. Bukan 90, kalau 90 juga dibuka kan. Tadi Garuda Asam juga ngedorong. Sama, narik gitu loh. Di sininya feel. Paham? Nah, pantatnya sebisa mungkin kayak plank. Itu turun. Ya, tapi tangannya nggak 90. Tadi saya bilang memang lebih berat, tarik ke belakang. Paham ya? Oke, kita ulang lagi. Pada saat kaki mundur ke belakang, tangannya kayak ikut turun juga, ketiaknya turun juga, bener nggak itu? Iya, memanjang, menarik. Pasti akan turun. Pasti akan rendah daripada yang tegak lurus. Tapi kan dia mundur lebih dari 110 derajat, apa tetap di 110? Iya, lebih dari 90. Pokoknya lebih dari 90, ini kan 90. Ya. Ini lebih segini nih. Otomatis kan ini terbuka gitu. Ya. Pada saat kaki memanjang boleh buka lagi atau stay? Boleh buka lagi, nggak apa-apa kakinya, nggak apa-apa. Yang penting si armpit chest-nya udah menarik ini loh. Jangan 90 lagi, menarik lebih jauh karena kan harus nahan di core itu harus kuat supaya badannya nggak jatuh. Antara forearm sama telapak kaki ini benar-benar neken, nahan. Ya, oke, yuk siap ulang lagi. Ya, gitu Mbak Wina segitu. Benar. Panjangnya segitu. Oh, benar. Pakai tembok. Oke. Oke, sebentar. Ini kalau teman-teman kalau kayak Mbak Wina nih ada akalnya nih. Dia pakai tembok kakinya. Coba lihat ke Mbak Wina dulu, lihat nih. Kalau misalkan berat, ini Mbak Wina pakai tembok, lihat nih. Coba lihat, perhatikan. Ya. Yuk, tuh. Nah, segitu planknya.
kayak jadi plank. Nah segitu kan, itu tangannya kan lebih dari 90 derajat. Nanti kalau lebih jauh lagi ya nggak apa-apa kalau bisa. Coba Mbak Bina jauhin lagi tangannya, turun lebih jauh lagi. Begitu. Angkat. Wah, kan lebih panjang. Bener nggak? Turun lagi pantatnya. Nah segitu. Itu tahanannya enak, ada ball, jadi lebih stable. Ya. Tapi kalau nggak pakai wall juga nggak apa-apa, bisa. Karena lebih ringan pakai wall ya, lebih ada tekanan. Yuk, silakan mau pakai wall boleh, kayak tadi Mbak Wina, atau di tengah juga nggak apa-apa, kayak tadi saya. Bisa kuat aja. Yuk, siap. Kayak begitu. Diukur. Nah, jauh diukur, kakinya jauh. Siap ya? Tabletop position dulu. Sudah didorong. Press to forearm, dorong ke belakang jauh. Sejauh mungkin kalau bisa. Ayo, Fani, dorong. Angkat. Sudah angkat lututnya. Sudah jauh, mundurin kakinya dua-duanya. Stay. Jauh. Terus. Terus, turun pantatnya Melani. Nah, tekan dari forearmnya. Nah, ya gitu. Terus dorong. Oke, Agnes siap. Fani turun pantat. Pantat turun lagi. Kakinya dorong ke belakang kan. Ya, lebih berat. Oke, Mbak Mira. Terus bagus. Buka shoulder blade. Nah, udah dapat semuanya. Ayo, stay. Stay lagi. Terus. Oke, rilis. Mbak Irma kurang ke belakang lagi ya. Masih elbow-nya belum 100 itu. Masih ya kurang 100 lah. Mundur lagi ya. Jadi sebenarnya lebih kayak teman-teman armpit chest-nya merasa ketarik itu loh. Feel armpit chest-nya. Ya, kalau 90 kan nggak terasa ketarik armpit chest-nya. Oke, siap lagi. Jadi dadanya dorong ke arah shoulder blade-nya broaden, perutnya juga tarik, and dorong dulu, bahunya ke belakang lebih dari 90, kemudian angkat lutut, sudah lututnya tarik, and luruskan kedua kakinya, pantatnya turun, luruskan, iya itu lurusin, stay, pantat turun, press forearm, tekan blok ya, tahan, good. Nah, ya gitu Mbak Irma, turun pantatnya lagi. Bagus, turun pantatnya lagi. Melani turun pantat, tailbone in, dah, stay. Nah, itu lebih berat, jauh lebih berat. Tahan. Good, stay. Oke, rilis. Mantap. Good. Udah. Aduh, bukan. Swanasana. Coba ada buka swanasana, lebih enak gak? Be strong, ya kan? Chaturanga Dandasana. Utva Mukha Swanasana. Adho Mukha Swanasana. Oke. And release. Adho Mukha Virasana.
Perutnya relax. Putar telapak tangannya menghadap ke atas. Oke, release. Nah, sekarang kalau tadi kan telapak tangannya menghadap ke bawah ya. Sekarang action seperti yang pertama, tapi telapak tangannya menghadap ke atas. Nah, lo sama kayak tadi, tabletop position, dorong ke belakang. Ini teman-teman harus dikuatkan di shoulder blade-nya. Kayak teman-teman benar-benar shoulder blade-nya itu kayak benar-benar memegang gitu loh, mencengkram. Kalau tadi kan forearm-nya ke bawah ya. Ini boleh pakai wall juga nggak apa-apa. Ini gini ya. Tadi kan telapak tangannya ke bawah, sekarang ke atas nih, jepit nih bloknya. Ini shoulder blade-nya, broaden. Ini benar-benar nih, supaya action shoulder blade-nya kita harus menekan si blok. Telapak tangan saya, pisau tangan saya, si jempolnya ke lantai. Jempolnya tempelkan ke lantai, bisa nggak nih? Tuh, nah. Kemudian dorong shoulder blade-nya, jauhkan kepala dari lantai. Nah, stay kan? Press, dah dorong tuh ke belakang dulu, sama kayak tadi, dan diangkat. Nah, ini dorong, press yang forearm, udah luruskan lagi kayak tadi. Bedanya, nah, bedanya tadi telapak tangannya, press, nah jauh kan? Wah, pakai wall lebih enak lagi. Nah, lurus, stay. Gemeter deh. Oke, yuk. Teachernya niat banget nyiksa ya. Udah gemeteran nih, teachernya juga. Ini pasti gara-gara baca Melanie bilang kita terbang lagi hari ini. Iya benar. Pak Dedi setiap ada Melanie semangat lah pokoknya. Terbang kita. Pak Dedi ingat Pak Dedi, Melanie teh umur 35 itu dia. Oke, siap. Ini dari Melanie. Lah iya. Ya, ready. Lagi. Telapak tangan menghadap ke atas. Sama kayak tadi feelingnya. Gerakannya sama, hanya beda. Telapak tangan. Itu perhatikan jempol tangannya kalau bisa tekan ke lantai ya. Nyampe nggak? Bisa nggak? Oke. Tangannya jepit si blok supaya shoulder blade-nya broaden. Feelingnya kayak garudasan. Ingat kan dari pertama tuh gerakannya saya udah kasih memori muscle-nya ke sana semua itu. Udah semua, jadi nggak ada berubah di sana feelingnya. Oh, garudasan. Berarti kan jauh. Ya. Stay. Ready? Tahan. Oke, dorong ke belakang dulu. Dorong, lurus. Ayo lurus kakinya udah. Nah, benar. Dorong ke belakang jauh-jauh, buka armpit chest-nya. Buka armpit chest. Melanie belum masih 90 derajat itu tangan kamu, elbow-nya. Tahan, press your forearm. Pani turun lagi pantat pan. Oh iya, bagus Mbak Mira, lurus. Nah, kalau ada wall enak tuh, dorong. Stay. Jempol, coba perhatikan jempol tangan.
Oke, rilis. Nah. Ampitesnya dibuka. Nafas. Sekali lagi ya. Oke, yuk. Siap. Ya, siap. Pressure forearm, jempol tangannya. Kalau bisa ke lantai tekan. Yes. Press to blocknya. Go up. Lututnya angkat. Baru luruskan ke belakang. Tahan, turun pantat. Jangan ragu-ragu, ngedorong ke belakang. Ayo dipanjangkan, ampit chestnya dibuka. Dorong ke belakang jauh. Sebisa semungkin jauh ya, bagus. Stay. Jauhkan dada. Jauhkan dada. Tahan. Stay. Turun pantatnya lagi. Pani turun pantat. Nah. Tahan. Bagus. Tahan ya. Oke. Cukup. Yes. Balik adu muka swanasana. Lebih enak kan? Mukanya lebih strong. Chaturanga Dandasana. Adu muka swanasana. Chaturanga Dandasana. Dorong depan. Adu muka swanasana. Oke, adu muka wirasan. Tayo pose. Oke, lanjut ya. Ah, siapa yang mau jadi contoh deh? Oh, siapa? Oke, gerakannya sama yang tadi. Sama gerakan yang tadi. Sama gerakan yang tadi. Ya. Nggak ada. Melani aja Pak, Melani. Si Neng Melani aja itu contoh. Tenaganya masih banyak dia. Oke. Sudah, saya jadi contoh ya. Siap nih. Tadi pakai blok ya. Ah. Sekarang bloknya pegangnya gini. Gini.
Tadi yang pertama, armpit chest-nya sudah menjauh. Nah, setelah menjauh, kakinya udah lurus, teman-teman tarik lagi ke depan. Paham ya? Oke, saya kasih contoh. Ini kan gini. Tadi yang pertama, teman-teman udah menjauh nih ya. Ini kan press forearm, kemudian buka jauh nih. Udah berjauh, didorong kembali. Karena sudah jauh ya gini ya. Oke, makin dekatkan kepalanya ke lantai. Kan udah jauh. Nah, dari jauh sini, straight kakinya. Nah, teman-teman maju. Hap, berarti udah 90 lagi. Udah mulai balik 90, berarti dorong. Dipertahankan. Press forearm. Tahan tinggi, mundur lagi. Jauh lagi, lebih dari 90. Jauh. Angkat lagi. Buat 90, tapi tingginya pantatnya tinggi. Tekan pelan. Oke, paham ya? Yuk buat. Lebih dari 90 ke belakang, maju 90 neken. Tinggiin pantatnya. Yuk, siap. Waktu ke belakang, armpit chest-nya dibuka. Waktu ke atas juga armpit chest-nya dibuka. Mari kita ke belakang memanjangkan dulu, baru ke depan. 90. Paham? Nah, ini yang sering terjadi teman-teman, waktu mau pincah atau gerakan itu udah jauh, tapi nggak mau ke depan, ya nggak bisa naik. Oke, siap? Dah, angkat, dorong dulu ke belakang, luruskan kakinya semua ke belakang. Jauh. Terus jauh ke belakang. Kayak tadi, jauh. Pantatnya turunin. Dah, stay. Forearmnya press. Kurang jauh, Fani. Lebar. Elbow-nya. Sudah? Baru walk forward. Maju. Terus maju bikin 90. Maju bikin 90. Jangan lewat 90. Nah, Mbak Irma lewat 90. Kurang maju lagi. Dewi, gripnya jangan turunin. Terus. Tinggiin pantatnya. Press your forearm. Pantatnya kurang tinggi lagi, Mbak Wina. Maju lagi pantatnya. Stay. Oke. And mundur. Jauh. Turun. Maju lagi. Walk. Heel up tinggi. Heel up tinggi. And mundur lagi. Jauh. Sekali lagi. Tahan. Sekali lagi. Walk. Heel up. Oke, release. Ada muka wirasana. Oke, release. Go to the wall. Oh, ada bekas panasan dulu, resting dulu bahunya sebentar.
Nanti tegang. Oke, rilis. Ah, lihat mari nih. Kita wall. Nah, sekarang sudah mulai bertahan. Kalau tadi armpit chest-nya rasanya armpitnya panjang, tapi forearm-nya tekan. Kita ukur dulu. Oke. Ya, kita akan naik ke atas kakinya. Kalau misalnya belum puas 90 derajat, hip-nya, ya nggak apa-apa dulu. Oke. Nah, yang pertama gini dulu, lurusin. Ini kan drop, fresh forearm. Diangkat kepalanya, stay. Tahan, lurusin kaki. Tahan dulu ini, stay ya. Jauhkan kepala tuh dari lantai, fresh. Kakinya baru, nanti teman-teman angkat. Ini 90 derajat tetap ya. Up, lurusin. Nah, dorong. Tahan. Oke, kalau misalnya lebih dekat pasti lebih berat. Tangannya lebih dekat, lebih berat. Kalau tadi saya bilang kalau misalnya nggak kuat, lebih dekat ya udah agak maju dulu dikit. Ya, dikit-dikit nanti baru mundurin. Paham? Oke, pertama kakinya di bawah dulu. Posisi adu muka. Kemudian baru naik ke atas. Lebih dekat, lebih berat ya, saya bilang. Jadi teman-teman, kalau bisa lebih dekat, kalau nggak bisa, step by step dulu. Yang penting shoulder blade-nya nggak nutup, harus terbuka. Sebab kalau langsung berat, dia langsung nutup. Pelan-pelan dulu. Oke, yang penting shoulder blade-nya broaden, jauhkan kepalanya. Jadi teman-teman udah nyaman gitu loh, udah feelingnya situ dulu. Nyamannya dulu. Oke, yuk buat. Nyamannya dulu, jangan buru-buru berat langsung teman-teman nggak bisa, malah nggak bisa melakukan gitu. Lebih baik bisa melakukan. Nanti saya lihat kalau ada mukanya, cek dari adu muka dulu. Kalau kurang mundur, mundur. Melani kurang mundur tangannya. Ya, op, dah. Yuk. Novina oke, gitu. Mbak Mira bisa mundur lagi nggak tangannya? Juga nggak terlalu jauh. Dewi jaga perutnya, arching terus tuh. Oke, sudah. Yuk, adu muka posisi kakinya dulu di lantai, naik pantatnya. Luruskan kaki. Dah, naik. Oke, kakinya turunin lagi. Fanny, turun kakinya. Slide, tegak lurus. Nah, segitu. Dah, press your forearm. Ingat, perutnya. Ribnya, itu Mbak Irma, perutnya tuh. Oke, Melani segitu. Stay. Naik, Agnes. Naik kaki ke tembok. Ya, segitu Mbak Mira. Turun kakinya lagi. Dah, tahan sini. Take it the time. Press your forearm, jauhkan. Ini 90 derajat ya. Kalau bisa 90 derajat, press forearmnya. Jauhkan kepala dari lantai. Stay. Oke, rilis, turun. Ini, teman-teman harus kuat di situ dulu. Ya, harus kuat di situ dulu latihannya. Jadi ini
PR tuh teman-teman di rumah sering-sering latihan kayak gini yang 90 gitu tadi. Tahan sampai kakinya itu ringan, terus sampai semua di forearm. Sampai kepalanya teman-teman menjauh dari lantai, udah enak jauh dari lantai. Paham ya? Kalau itunya masih belum, kepalanya mendekat dari lantai masih, wah itu dipastikan untuk naiknya juga nanti susah. Ya, ini dulu kuat, ini kuat, strong, udah dapat strong. Paham? Oke, ulang lagi. Sering-sering dilatih. Lagi. Sekali lagi. Baru naik. Ready? Udah buka posisi. Perutnya, tapi jangan didorong. Tapi forearm-nya. Angkat kaki. Semakin dekat, semakin berat ya. Oke. Tahan. Ayo tekan lagi forearm. Oke. And release. Aduh muka wirasana. Oke, release. Nah, perhatikan. Pada saat inversion, kadang kita hanya ada berapa nih? Ada beberapa kategori ya. Pada saat teman-teman, kenapa teman-teman nggak bisa naik? Kenapa nggak bisa lurus? Nggak bisa naik lah minimal. Yang pertama adalah teman-teman, badan kita itu ada kaki, hip, sama bahu. Atau saya bagi terang, pantat, sama kaki. Ya, terang ini badan, pantat, hip, sama kaki bawah. Nah, pada saat teman-teman buat inversion, itu kebanyakan hanya mengaktifkan kakinya saja. Nah, satu kategori orang pertama. Yang kedua, sudah aktif kaki sama hipnya, mendingan. Tapi badannya masih belum, terangnya. Harusnya, teman-teman, yang berat itu adalah harusnya dari terang dulu badannya. Jadi yang didorong adalah dari badannya dulu, badan, baru hip, kaki sebenarnya. Jadi action itu dari bawah. Karena kalau inversion kan kebalik, dari bawah. Paham ya? Jadi yang didorong itu badannya, bukan kakinya. Kakinya enteng. Kalau badannya masih ke bawah, ke belakang kakinya. Itu sering terjadi tuh. Nggak mau naik-naik. Ya, karena berat kan badannya. Badannya dulu, terangnya dulu yang dibawa. Baru kaki tinggal ngikut. Paham nggak? Jadi kita harus aware di badan. Badannya dulu nih, si terangnya dulu kita dorong. Itu even mau sirsasan 2, ya kan? Ini sama nanti sirsasan 2 kita dorong ini. Ini rata-rata badannya nggak mau didorong. Oke, ya tadi kan sudah shoulder blade-nya. Saya nggak suruh pincap kok, enggak. Saya pengen teman-teman sirsasan 2-nya itu benar-benar tegak lurus. Jadi ininya yang didorong badannya. Perhatikan ya. Saya kasih contoh nih. Teman-teman, kalau sakit di kepala nggak apa-apa. Sakit di kepala itu karena memang matnya mungkin tipis. Tapi kalau sakitnya di leher, nah itu berbahaya. Oke, teman-teman boleh
sedikit ke wall. Jarak antara wall itu 20 cm. Teman-teman nggak usah takut. Nah, rata-rata kita hanya mendorong, kan harusnya kan tegak lurus ya. Kita hanya mendorong kakinya, tapi badannya kemari. Nah, saya mau teman-teman dari tadi, dari kerangnya ini yang didorong. Perhatiin ya, saya akan dorong kerang saya. Badan, kerang itu badan, bukan kakinya doang. Oke. Nggak usah takut, teman-teman harus pas titiknya dulu. Kalau mau pakai tali, boleh silakan pakai tali. Ya, perhatiin. Oke, tali itu hanya menjaga ya, menjaga aja. Supaya elbow-nya nggak pas. Nah, cukup. Oke, lihat. 90 derajat itu ketika sudah naik. Saya akan dorong badan saya nih. Lihat, perhatiin ya. Bukan kakinya saya naik. Saya ngedorong kerang badan. Baru kakinya naik. Crown. Nah, saya dorong nih. Ini badan. Itu badan saya tuh. Saya dorong badan. Bukan kakinya doang nih. Badan gini kakinya doang nih. Badan gak gerak. Jangan. Saya dorong badan saya. Oke. Saya dorong badan saya. Nah. Saya dorong. Dorong. Gak apa-apa. Tuh. Dorong. Tuh. Ingat gak? Tuh kelihatan tuh. Dorong. Kelihatan kan? Badannya didorong. Nah. Dorong. Terus. Gak usah takut. Ke arah wall. Itu kan kalau ada wall. Jatuh. Dorong. Tuh badannya. Straight. Straight kakinya. Nah, dorong badan baru kakinya lurusin. Ngedorong. Terus. Terus. Stay. Ha. Yes. Didorong badannya dorong. Dorong. Ya. Lurus jadinya. Oke. Gini. Ininya badannya di lurusin hip sama bahu. Bukan kaki ke sana tapi badan ke sini. Jangan. Badan. Teman-teman gak usah kayak feelingnya memang kayak mau jatuh gitu loh. Kayak mau jatuh. Tapi gak usah takut, gak bakal jatuh. Dia hanya menentukan titik doang. Tek doang, udah. Ya. Jadi dia benar-benar lurus. Ininya panjang. Jadi si balik lagi. Armpit chest-nya itu si dada sama armpit chest-nya menjauh gitu loh. Kayak tadi garudasan kan, ini sama menjauh. Feelingnya kayak gitu. Ini sama feeling dari tadi, garudasan sama sirsasan 2 itu kan sama. Menjauh dia si tangannya si elbow-nya. Jadi kita dorong ke sana, elbow-nya dorong menjauh, badannya ke belakang. Jadi armpit chest-nya dibuka gitu. Hanya bedanya dia posisi 90. Feelingnya memang kayak mau jatuh, tapi tidak jatuh teman-teman. Nggak bakalan. Ya, kayak mau jatuh, tapi nggak mau jatuh. Makanya, kalau takut, deketin ke wall. Sampai dapat feelingnya. Nah, rata-rata kan sirsasan 2-nya tuh kakinya miring begini. Nahannya di tangan berat, yang minta ampun. Yang pegel tangannya, harusnya enggak. Paham ya? Oke, buat. Dorong. Kasih jarak ke tembok dulu. Misal, nggak usah takut jatuh ke tembok, jatuhin kalau teman-teman jatuh. Kan ada tembok. Kalau takut 10 cm atau 15 cm. Pasrah aja langsung jatuh, kan ada wall. Kakinya ke tembok, balik lagi. Lurus ya. Ah,
ya gitu. Melani, ya udah segitu. Dah, tinggal lurusin kaki ke atas. Bagus. Udah dapat, tinggal lurusin kaki ke atas. Terus, straight Mel. Lagi. Terus kasih grounding. Nah, itu dapat, lurus lagi Mel. Nah, itu udah lurus tuh badan kamu, masih terangnya udah ngedorong. Tinggal kakinya aja, straight. Mbak Irma udah bisa naik, cuman pantatnya aja terlalu. Nah, ketika lurus, Melani langsung ke depan lagi badannya. Nggak ngedorong semua. Iya gitu Mbak Wina, dorong aja Mbak Wina badannya itu. Hampir tesnya, dadanya jauhkan. Ayo, Fani lebih dari 90 derajat tangannya. Ayo Fani, dorong badannya ke belakang Fani. Coba. Nggak bakal jatuh. Kamu kalau jatuh ada wall. Ayo dorong. Nah segitu, tinggal kakinya dorong lagi Fani, lurusin. Lurusin ke atas lagi, terus dorong dikit lagi Pan. Kamu dapat dikit lagi Pan. Nah, segini. Yes. Nah, Mbak Wina dapat tuh tinggi. Nah, feelingnya kayak gini. Nah, saya mau tanya, jatuh nggak? Nggak jatuh kan? Mbak Mira, boleh lurus kakinya. Oke, good. Oke. Stay. Pak Dedi, kalau Pak Dedi bilang badannya maju ke depan tuh berarti ke arah dinding atau ke arah sebaliknya? Dinding, ke arah dinding. Oh, berarti tadi badannya mundur ke belakang itu rasanya ya, ke dinding ya jadinya ya. Ke dinding. Ah, badannya kurang ke dinding atau terlalu ke dinding? Kamu kayak ke dinding. Apa? Kamu badannya kurang ke dinding. Kurang ke dinding. Oh, oke. Jatuh ya. Punya balik lagi. Pas saat naik udah benar. Ah, iya itu Lucy. Yuk, balik Lucy, berjalan ke tembok terus. Tekuk kakinya. Nah, gitu. Nah, feelingnya kayak gitu. Tegak terus coba. Nah, segini. Lurusin kakinya. Oke, saya ngerti. Ya, siap. Oke, turun dulu. Oke, dengerin saya. Nah, saya mau jadi contoh ya. Nanti saya kasih. Fanny kayak tadi udah dapat di tengah deh. Oke, lihat badannya Fanny. Semua. Tadi saya lihat teman-teman udah berusaha sih untuk naik ya. Udah bisa, artinya sudah bisa naik. Hanya tadi entah mengapa ada yang terlalu jauh ke belakang, ada yang nggak mau naik tapi badannya masih ke depan. Oke, kita lihat Fanny. Saya kan tadi suruh Fanny badannya dong. Dia bisa tuh mendorong antara pantat sama bahu atau kepala. Lihat, kayak mau jatuh tapi sebenarnya nggak jatuh. Saya tadi bilang ternyata nggak jatuh kan, Fanny juga nggak jatuh, tapi dia lurus sama. Feelingnya itu teman-teman kayaknya takut jatuh deh. Ya, angkat man. Itu kan badannya udah digerakkan, badan dia diam. Nah segitu harusnya, udah segini harusnya. Badannya nggak boleh maju lagi. Dah, tinggal dia adjust terus, kaki straight, aktif kakinya. Nah badannya jangan maju lagi ya, jangan jatuh lagi ke tangan badannya. Badannya jangan jatuh lagi ke tangan. Dah, lurusin kaki. Kan dia badan udah lurus tuh. Dia tinggal lurusin kakinya lagi, Pan. Lurus kaki ke atas. Nah, cukup segitu. Segitu aja udah dapet tuh. Udah lurus kan? Minimal kakinya meskipun dia kurang, tapi kita melihat dari hip sama badan dia itu udah lurus. Nah, nanti tinggal gerakin Dani aja ke belakang. Nggak bakal jatuh tuh. Paham ya? Segitu loh. Oke, rilis. Ngerti? Maunya gitu, tegak. Hip, bahunya tegak. Bukan perutnya ke depan.
Nah, itu rata-rata teman-teman nggak mau berani. Kan saya sudah ada wall, nggak usah takut. Sampai teman-teman merasakan ya kalau jatuh ada wall gitu, nggak usah takut. Badannya dorong. Jadi si dada itu jauh dari elbow, dari artikulasi jadi terbuka kan. Benar ya? Mas Dedi, tapi aku tuh masih belum dapet loh. Maksudnya aku nggak tahu kapan sih lurusnya gitu. Kalau nggak dibilangin. Ya, gini. Tadi kamu udah dapet, tapi kalau sendiri belum tahu gitu tuh. Iya. Jadi aku nggak tahu gitu. Maksudnya pas aku udah bikin ini udah lurus apa belum sih? Kalau Mas Dedi nggak bilang, aku bakal nggak tahu tuh. Iya, feelingnya gini. Dengar ini. Feelingnya lurus itu ketika teman-teman tidak ada merasakan berat di tangan. Kalau teman-teman masih merasakan berat di tangan, itu tandanya badannya masih berat ke jatuh ke tangan gitu loh. Iya, Itu belum kayak lurus. ikut. Iya. Satu. Nah, ketika udah lurus, itu teman-teman seperti kayak mau jatuh ke belakang, ada sedikit set gitu loh. Nah, itu berarti teman-teman udah mulai tegak lurus, tinggal jaga aja keseimbangannya. Pokoknya feelingnya, kalau teman-teman masih ada rasa berat yang berlebih di tangan, kayak ngedorong nahan, itu tandanya badannya masih ke arah tangan. Dia nggak kasih ke belakang tadi saya bilang, ke belakang. Nah, kalau udah ke belakang, berarti berat sudah mulai di kepala dan di tangan gitu loh. Paham ya? Udah mulai dibagi 3 titik itu. Paham? Kalau itu belum dapet, itu tandanya belum lurus. Makanya tadi Fani, ayo dikit lagi, dikit. Gitu. Nah, kita harus pasain tuh. Kalau saya rasain sendiri kayak mau jatuh ke belakang, set. Nah, itu berarti lurus. Tapi nggak jatuh, enggak. Nggak usah takut, nggak usah. Dia nggak jatuh kok. Perasaan mau jatuh ke belakang itu loh Mas Dedi yang bikin takut. Iya, itu kan hanya perasaan. Kan kita ada wall. Ada wall. Nah, di situ nanti ketemu kayak teman-teman sirsasan pertama, you not feel. Feel-nya itu ya sirsasan ya relax gitu loh. Iya relax, ketemu di tengah relax udah. Nah, ini kenapa teman-teman pada saat adu muka friksasan, teman-teman tuh nggak dapet lama dapetnya. Kenapa? Karena pada saat sirsasan aja kita belum dapat yang namanya titik centeringnya. Paham? Kenapa kita belajar tuh dari sirsasan 1, sirsasan 2, nanti baru adu muka friksasan. Kita dulu harus dapetin centering, titik tengah yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman masih beratnya masih di tangan, gimana nanti mau adu muka friksasan? Dia harus benar-benar centering gitu loh, sehingga ringan. Paham ya? Jadi tangannya itu nggak nahan, kita hanya balancingnya. Ringan, jadi tegak lurusnya itu enak. Adu muka friksasan kalau teman-teman dipegangin titik tengah kok jadi ringan? Iya itu. Nah itu didapat sebenarnya ketika teman-teman sedang berlatih sirsasan. Kalau sirsasan itu belum centernya belum dapat, makanya teman-teman ketika melaju udah menaik tahap adu muka friksasan, kok susah ya? Kok susah ya? Ya iya. Karena teman-teman harus ngulang kembali gitu loh. Harusnya itu dulu yang dapat centeringnya. Itu diulang-ulang centering. Nanti adu muka friksasan tinggal beda tangan doang kok. Tangan lurus sama tangan tekuk kan. Tapi dapat feelingnya udah dapat. Paham ya sampai situ? Jadi kenapa kalau sebenarnya di Iyengar itu dia susah untuk masuk ke pose berikutnya kalau pose intinya dia belum feel 100% lah. Gitu loh. Paham? Yuk kita ulang lagi. Sampai teman-teman cari titik feel tengahnya. Yuk, dekat ke wall. Nggak apa-apa jatuh di wall, ada wall kan? Makanya jangan jauh-jauh dulu. Jangan ragu-ragu. Cari titik tengahnya. Jangan jauh-jauh jaraknya. 20 cm lah. Kaki 20 cm jatuh. Kaki kita berapa meter sih? Kan panjang kaki kita itu. Cuma 20 cm ya pasti kena jatuh ke wall lah. Gak usah takut. Kalau mau tempelin ke wall nggak apa-apa. Juga lurusin. Ya, itu Mbak Mira. Nah. Awas. Nah, itu
Balusi udah mulai naik, oke. Tapi, nah dari sini, karena balusi pantatnya terus dorong ke belakang. Nah, dorong. Nah, bagus. Jauhkan, jangan tembok balusi. Ya. Oke. Nah, Agnes badannya udah dapat. Lurusin kakinya lagi, Agnes. Melanie badannya masih dorong ke arah elbow itu. Nah, gitu Agnes. Tapi kakinya ya nggak apa-apa. Nah, gitu feel-nya lagi. Dapetin terus. Terus. Bagus Agnes. Masih gini Agnes dapat. Yes. Dah, feel-nya kayak gitu. Udah, rasain. Jangan takut lagi. Jangan takut ke depan lagi. Ah, Dewi gitu feeling-nya. Yes. Dapat. Mbak Mira dorong lagi. Fani, dorong lagi ke atas. Kaki. Nggak usah takut. Ah, ya gitu. Melani, kamu badannya masih ke depan. Kakinya ke belakang, badannya ke depan. Harusnya maunya badannya yang tegak lurus. Oke, and release. Iya gitu, pas. Turun. Nah, ada muka swanasana dulu lagi. Oke, bisa kan ternyata kan? Gitu. Mas, aku kan lagi cedera bahu yang di area entong-entong. Apa sih bahasa Indonesianya entong-entong? Belikat, Belikat ya. belikat kiri. Sini. Ya. Itu biasanya sampai pinggang itu. Satu sisi badan kamu. Nah, kamu benerin belikatnya ya. Itu dia. Kamu harus latihan yang ngebuka belikat, kasih gerakan-gerakan belikat tuh. Ya. Kayak tadi kamu baru dasan, terus ada muka wirasan, telapak tangannya menghadap ke atas gitu. Untuk membuka lagi shoulder blade-nya. Itu cedera di shoulder blade itu. Ya. Nah, ini tadi waktu ngelakuin ini, maksudnya ngelakuin rangkaian ini tadi tuh dari sini sampai sini tuh kayak anget gitu loh, lebih anget daripada sebelah kanan gitu. Kenapa ya? Ya tapi enak sih, cuma so far enak. Kalau tadi bangun tidur tuh aku nggak bisa twisting ke kiri. Gini aja nggak bisa sampean. Gini tuh nggak Ya. bisa. Ini udah gunakan. Gila. Keren. Makanya tadi sengaja tuh kasih gerakan untuk opening di shoulder blade itu shoulder blade kok. Terus kalau kamu dimasas aja itu belakang, itu sampai kalau nggak dibenerin itu sampai ke pinggang nanti. Iya, Ya, iya benar. kena. Udah mulai agak sedikit sakit emang pinggangnya. Akhirnya kita berpikir pinggangnya yang sakit, kena. Bukan. Itu sumbernya dari bahu. Dia narik ototnya jadi kenceng ya kalau nggak di sering-sering gitu loh. Jadi ditarik tuh shoulder blade-nya. Kalau enak dimasas sih ya. Kalau yang bisa enak dimasas dibenerin. Bahunya udah, nanti pinggangnya enak sendiri kok. Oke, Jadi aku sini massage. ya, dimasas aja, benerin, cari yang ngerti masa spot itu di bahu sama belikat. Nanti pinggangnya ngikutin kok. Itu dari shoulder blade kena erector spinae, otot punggung spinae, erector yang ada di punggung dari atas sampai ke bawah itu ke panggul. Nah itu dia narik kencang, makanya pinggangnya jadi kerasa ketarik. Akhirnya orang berpikir, oh saya kena pinggangnya. Bukan juga pinggangnya, masuk dicek dulu gitu loh. Kalau orang kena pinggang, dia nggak kena bahu. Dia hanya di pinggang ke bawah, bahunya nggak kena. Nah ini beda. Saya udah gerak-gerakan segala, pinggang udah enak segala macam, tapi bahunya masih narik. Nah itu. Pokoknya kalau bahunya rilis, pasti pinggangnya rilis. Itu ada yang kayak gitu. Dia narik. Ya. Oke, jadi dimasas aja itu sebenarnya. Tapi ya memang sakit sih kalau kena di sini nih, picture sininya. Wow, ngilu minta ampun. Sampai jadi nggak perlu dimasas yang lainnya. Itu aja. Oke, buat Setu Bandha Sampanggasana. Pakai blok aja. Sometimes kasih berenang, Mbak, berenang. Kalau habis dimasas,
Ya besoknya berenang untuk ngerilis. Di massage juga sebenarnya bisa sih. Nggak bisa berenang. Ya udah. Dimasak saja, cari massage yang ngerti. Oke, release. Move the blocks. Oke, continue Savasana.
Slowly bending the leg. Your palm on abdomen. And turn body to the right side. Open your eyes. Push your left palm on the floor. And come on. Thank you, namaste. Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita foto dulu. Siapa yang mau foto? Yo. Ya udah saya yang foto. Oh ya, Mbak Irma. Oke, senyum semuanya. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Bentar pada di ini nih. Oke, 1, 2, 3. Dah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kasih semua. Dah, semuanya. Makasih Mas Dedi, makasih semua. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Dedi, Mbak Irma. Mhm. Jangan